Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Halo guys, hari ini kita kedatangan mobil Honda Civic Hatchback Turbo. Model ini sudah facelift generasi terakhir yang katanya tidak akan masuk lagi loh Civic model hatchback ini. Nah, kita lihat dulu ya, mulai dari interiornya. Ada perubahan sedikit dibandingkan dengan non facelift. Ya, mobilnya ini memang benar-benar baru dari showroom. Panel pintunya, joknya, semua masih plastik kan nih guys. Daripada taruh di rumah, plat nomor belum jadi, mendingan kita garap dulu audionya. Begitu plat nomor sudah jadi, tinggal langsung gas bro. Untuk tipe facelift ini, speedometernya sama. Head unitnya ini, yang dulu pakai Kenwood, sekarang pakai layar Android 9 inch. Jadi rencananya Honda Civic ini akan dipasang peredam full dan audio. Dan rencananya juga akan diikutin kompetisi loh guys. Nah, kita nyalain dulu mesinnya. Speedometernya sama sih seperti yang non facelift. Head unitnya ini yang berbeda kan. Yang sebelumnya itu menggunakan Kenwood dengan layar 7 inch. Kalau yang ini layarnya 9 inch. Kita akan ganti nanti dengan aftermarket. Nah, karena video ini sangat panjang, kita akan bagi dengan dua bagian. Bagian pertama, kita akan melakukan pemasangan peredam. Ini menggunakan silent coat vibro, dan termasuk absorbernya. Peredam silent coat ini diimportir langsung dari Latvia. Dan peredam ini merupakan standar kompetisi yang diakui di beberapa negara Eropa dan di dunia. Untuk kabelnya menggunakan harmoni, power amplifier, subwoofer, menggunakan ground zero. Nah, sekarang kita akan simak dulu video bagian pertama ini untuk membahas lebih dalam lagi proses pemasangan peredam pada Honda Civic Hatchback Turbo ini. Ya, kita akan buka dulu pintu door trimnya ini. Untuk lihat bagian dalamnya, ada lapisan plastik untuk melindungi air supaya tidak masuk ke dalam pintu, dan juga ada tambahan peredam yang model busa itu. Untuk bagian lantai, kita bisa lihat ada penambahan peredam original bawaan mobil dengan bahan rock wool. Untuk di lantai bagian tengah dan belakang ini hanya ada peredam sedikit saja di bagian tertentu, kecuali di fender belakang kanan kiri itu ada rock wool juga. Nah, ini lumayan kedap sebenarnya, namun masih belum sempurna ya guys. Oleh sebab itu kita akan memasang peredam pada keseluruhan bodi lantai menggunakan peredam dengan bahan aluminium butir rubber. Untuk pemasangan peredam kita menggunakan alat roller, fungsinya untuk mendorong peredam supaya menempel dengan sempurna. Nah, untuk pemasangan peredam bagian lantai ini menggunakan ground zero aluminium butir rubber dengan ketebalan 1,7 mili. Untuk pemasangan peredam lantai hanya cukup 1 layer saja, kecuali ada request permintaan 2 layer. Untuk lapisan keduanya kalau mau dipasang tidak bisa full seperti pemasangan peredam ini ya guys, karena bisa membuat karpet dasarnya itu tidak rapi, terlalu tebal. Jadi untuk lapisan keduanya kita cari yang tidak terlalu tebal, sekitar 6 mili, dan pilih material yang tahan air tentunya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan peredam pada bagian pintu depan dan pintu tengah. Seperti yang tadi sudah saya info, ada lapisan plastik yang kita akan bongkar. Nah, setelah kita buka plastiknya, bagian dalam bodinya ini tidak ada peredam, jadi masih pada kaleng, ada sedikit aja situ peredamnya, sepotong. Nah, di mobil ini kita akan memasang peredam dengan teknik baru, yaitu dengan bikin tulangan. Jadi sistem tulangnya ini kita menggunakan peredam silent coat tipenya vibro dengan ketebalan 5 mili. Kita bikin vertikal dari atas ke bawah. Jadi kita pasang peredam silent coat dengan ketebalan 5 mili ini selebar 5 cm ya. Lalu kita akan kombinasikan dengan peredam silent coat 2 mili. Jadi kita selang-seling pemasangannya, peredam silent coat 2 mili, 5 mili tulangnya, lalu 2 mili lagi. Dengan metode pemasangan peredam model tulang seperti ini, hasilnya lebih sempurna, pintu menjadi lebih kokoh dan lebih kedap namun tidak berat. Dan lumayan berpengaruh apabila motor lewat, ini getarannya akan berkurang jauh. Ya, ini proses pemasangan peredam di lapisan pertama. Pintu bagian dalam sudah selesai. Jadi seperti ini teknik pemasangan peredam model tulang. Jadi bergantian pemasangan peredamnya dari 2 mili, lalu ke 5 mili, lalu ke 2 mili lagi, lalu ke 5 mili lagi. Buat kalian yang pernah pasang peredam pintu, coba dengan teknik ini, pasti akan berbeda hasilnya. Kalau penasaran, bisa kunjungi ke workshop kami, kita bisa gantikan dengan sistem metode seperti ini. Setelah itu, kita akan tambahkan lagi pada lapisan keduanya menggunakan acoustic treatment, yaitu diffuser crescendo. Dan kita pasangnya ini setengah dari ukuran pintu. Fungsinya untuk memecah gelombang suara yang ditimbulkan dari suara mid-bass. Jadi tidak ada dengung pada suara mid-bass dan juga bassnya jadi detail. Nah, sekarang kita lanjut proses pemasangan peredam pada lapisan ketiga. Ini menggunakan ground zero gold
Kalau kita lihat ini sekilas bahannya seperti seng, rada kaku ya, dan kita harus menggunakan alat potong untuk membentuk perdam ini. Ini sangat tipis, bahannya dari alu, sudah ada lemnya, kita tinggal bentukin dan tempel di bagian panel pintu yang berlubang ini. Nah, selesai sudah pemasangan perdam di lapisan ketiga pada bagian pintu ini untuk menutupi lubang-lubang yang ada di pintu ini ya, supaya hasilnya lebih rigid, dan juga apabila pemasangan perdam lapisan keempat dia tidak ambles di bagian yang lubang-lubang ini. Nah, setelah pasang perdam di lapisan keempat menggunakan silent coat fibro dengan ketebalan 2 mili, kita tes nih lapisan ketiganya kuat kan? Oh, sama dengan ini, sama-sama alum. Nah, dengan pemasangan perdam seperti ini, seakan-akan pintu mobilnya ini bisa menjadi box buat midbusnya. Nah, sekarang kita akan lihat ini door trim original bawaan mobilnya. Belum ada lapisan perdam sama sekali. Ini rentan getar. Oleh sebab itu kita tambahkan perdam lagi di lapisan kelima pada bagian door trim ini menggunakan silent coat fibro dengan ketebalan 2 mili. Tentunya selain mengurangi getaran pada bagian door trim, fungsi pemasangan perdam door trim ini membuat mobilnya itu menjadi lebih kedap lagi, dan juga midbusnya ini akan terasa jauh lebih berisi. Nah, apakah selesai di lapisan kelima? Ternyata belum. Di lapisan terakhir, yaitu lapisan keenam, kita menggunakan perdam silent coat absorber dengan ketebalan 15 mili. Fungsinya adalah untuk menyerap frekuensi midbus yang tidak diperlukan, dan juga mampu mengurangi vibrasi apabila ada kendaraan yang lewat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan perdam di pintu tengah menggunakan perdam ground zero dengan bahan aluminium putih rubber, ketebalannya 1,7 mili. Walaupun speaker di pintu tengah ini masih menggunakan standar, pentingnya pemasangan perdam juga wajib loh. Dan juga pada lapisan keduanya juga kita pasang menggunakan ground zero. Dan yang lapisan terakhir pada pintu tengah ini di bagian door trim juga menggunakan perdam yang sama. Semua prosedur pemasangan perdam seperti layaknya pintu depan itu 6 layer sesuai dengan rekomendasi dari silent coat. Jadi bukan overkill ya guys. Nah, kami pastikan seluruh pemasangan perdam itu kita menggunakan alat floor roller yang dapat berfungsi menyatukan perdam ini ke bodi sehingga dapat menempel dengan sempurna. Hasilnya pun akan berbeda kalau dipasangin perdam dengan roll atau tidak roll. Nah, dan yang terakhir ada satu bagian juga yang gak kalah penting apabila kalian menggunakan subwoofer pada bagasi, tentunya pemasangan perdam di bagasi. Untuk pemasangan perdam bagasi ini kita lakukan sampai ke tulangnya ya. Jadi dari samping sampai ke bagian bagasi bawahnya ini kita gunakan dengan perdam silent coat fibro 2 mili. Oh ya, harap diperhatikan untuk pemasangan perdam bagasi ini jangan terlalu berat karena dapat merusak shock breaker asli bawaan mobil ini. Nah, sekarang udah kepasang semua ya peredamnya ya. Silent coat fibro 2 mili. Nah, ini semuanya nih keliling. Nah, ini bagian dalamnya pasang tambahan isolator 10 mili. Gunanya buat ngeblok suara. Suaranya nggak bisa masuk ya, jadi murni bass. Nah, jadi memang penting banget loh guys pemasangan perdam di bagasi ini. Apalagi kalau sistem audio mobil Anda sudah menggunakan subwoofer. Nah, untuk lapisan keduanya kita akan pasang di bagian penutup cover bagasi ini. Peredam yang digunakan juga sama menggunakan silent coat 2 mili. Setelah dilapisi dengan perdam fibro, kita tambahkan lagi dengan perdam silent coat absorber. Jadi proses pemasangannya seperti ini ya guys. Lapisan pertama itu menggunakan silent coat fibro 2 mili dan lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan perdam silent coat absorber dengan ketebalan 15 mili. Jadi total keseluruhan pemasangan perdam pada bagian bagasi ini adalah 3 layer. Oke guys, sampai di sini dulu video part 1 Honda Civic Turbo ini, proses pemasangan perdamnya. Pantau terus channel YouTube kami untuk part 2-nya mengenai instalasi kabel dan hasil suara mobil Honda Civic ini. Terima kasih buat kalian yang setia menonton channel YouTube kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe.